absen 35. Pada video kali ini saya akan merangkum materi pertemuan pertama hingga pada pertemuan ke-6 yang dimana kita membahas topik pembelajaran kelas rangkap atau yang biasa kita singkat dengan PKR. Yuk kita simak videonya. Pembelajaran kelas rangkap adalah model di mana seorang guru mengajar di beberapa kelas dengan tingkatan yang berbeda secara bersamaan di satu waktu dan tempat. Strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah geografis dan keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, dan efisiensi penugasan guru. Adapun tujuan dari pembelajaran kelas rangkap ini untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang kekurangan sumber daya seperti kekurangan guru dan ruang kelas, serta untuk memaksimalkan efisiensi pembelajaran. Selain itu, model ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap tantangan geografis dan demografis sehingga setiap siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun berada di kelas dengan tingkatan yang berbeda. Kemudian ada strategi dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, strategi yang pertama itu memikirkan kondisi siswa, kondisi guru, dan ruangan. Dalam hal ini, guru mempertimbangkan jumlah siswa, kemampuan belajar mereka, dan kebutuhan khusus. Kemudian menilai kapasitas guru dalam menangani lebih dari satu tingkat kelas dan memastikan ruangan mendukung pembelajaran tetap efektif bagi berbagai tingkatan kelas. Strategi yang kedua yaitu rencana program kelas atau pemetaan kompetensi dasar, di mana guru memetakan kompetensi dasar setiap tingkatan kelas, kemudian mengidentifikasi materi yang diajarkan bersama dan perlu dipisahkan. Strategi yang ketiga yaitu strategi mengajar, di mana guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, tugas mandiri agar sesuai dengan tingkat kelas. Kemudian memadukan pengajaran bersama untuk kompetensi yang bisa diajarkan secara serentak. Strategi yang terakhir yaitu pengelolaan siswa, di mana guru mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkatan atau dan kemampuan, kemudian memberikan tugas mandiri pada kelompok tertentu saat fokus mengajar kelompok lain dan mengatur aktivitas siswa untuk menjaga kefokusan siswa dan keterlibatan siswa tersebut. Nah, kemudian ada model pembelajaran kelas rangkap, di mana ada 3 model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu model PKR 2221, di mana artinya bahwa 2 kelas, 2 mata pembelajaran diajarkan dalam satu ruangan dan satu guru. Adapun contoh penerapan model PKR 221 ini, di mana seorang guru mengajar kelas 3 dan kelas 4 secara bersamaan dalam satu ruangan. Untuk guru mengatur waktu untuk mengajarkan pembelajaran yang memberikan materi matematika untuk kelas 3, sementara kelas 4 mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Setelah itu guru tersebut berganti memberikan instruksi kepada kelas 4 untuk mata pembelajaran kelas 4. Model yang kedua yaitu model PKR 222. Artinya bahwa 2 kelas, 2 mata pembelajaran tetapi dilakukan di ruangan yang berbeda namun dengan satu guru. Nah, contoh penerapan dari model PKR 222 ini, di mana guru mengajar kelas 5 di satu ruangan yang
dengan mata pembelajaran IPA, sementara kelas 6 belajar di ruangan lain dengan pembelajaran IPS. Nah, guru berpindah ruangan sesuai dengan jadwal untuk memberikan penjelasan dan tugas. Nah, guru tetap memantau kedua kelas ini. Model yang ketiga yaitu model pembelajaran kelas rangkap atau PKR 333. Artinya bahwa 3 kelas, 3 mata pembelajaran diajarkan di 3 ruangan yang berbeda, namun tetap diajar oleh satu guru. Nah, contoh penerapan dari model PKR 333 ini, guru mengelompokkan 3 kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 di 3 ruangan terpisah dengan mata pembelajaran yang berbeda. Kelas 2 belajar matematika, kelas 3 IPA, dan kelas 4 belajar tentang IPS. Nah, guru bergiliran memberikan materi atau instruksi di setiap ruangan atau kelas dan memastikan semua kelas tetap terpantau selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, mungkin itulah poin-poin yang dibahas dalam pertemuan awal hingga pada pertemuan 6 dari penjelasan atau rangkuman yang saya sampaikan tadi. Semoga dapat kita pahami dan bermakna bagi kita semua. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Meliati pamit undur diri. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.